Hai, aku Tuti Hidayah, seorang mahasiswi Universitas Terbuka. Perkembangan teknologi yang semakin canggih nyatanya berdampak pada kehidupan kita sehari-hari loh, sebab mampu memudahkan aktivitas manusia seperti hadirnya aplikasi Gojek, Shopee, maupun pembayaran digital. Dari segi pendidikan, teknologi ini juga memberikan inovasi terhadap akses informasi dan pembelajaran, seperti dengan adanya e-book, video pembelajaran, serta adanya platform interaktif. Namun, dengan perkembangan teknologi ini, diharapkan kita sebagai masyarakat yang menggunakannya bisa memanfaatkan dengan baik. Bahkan, kita bisa gunakan teknologi ini untuk kegiatan literasi. Tapi sebenarnya literasi itu apa ya? Jadi, menurut KBBI, literasi itu adalah kemampuan menulis dan membaca. Namun, jika kita artikan secara luas, literasi bukan hanya sekedar dua hal itu aja, tetapi juga kemampuan menyimak, berbicara, berpikir kritis, dan menggunakan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, literasi itu bisa dimaknai dengan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi. Bentuk-bentuk literasi juga beragam, ada literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, serta bahasa isyarat. Bahasa isyarat juga termasuk literasi? Tentu dong, bahasa isyarat dapat dianggap sebagai bagian dari literasi, khususnya literasi verbal atau non-cetak. Bahasa isyarat memiliki struktur bahasa, kosakata, dan sintaksis yang unik, sama seperti bahasa lisan. Dalam konteks literasi, bahasa isyarat ini sangat membantu orang, terutama untuk komunitas tuli. Nah, perlu kalian tahu kalau perpustakaan adalah salah satu wadah untuk menunjang literasi. Di tengah gempuran serba online, peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kota Prabu Muli yang didirikan pada tahun 1995 itu masih berkembang sampai saat ini. Berdirinya perpustakaan daerah tersebut tentunya tidak hanya untuk formalitas belaka, tetapi juga sebagai sarana fasilitas dalam melakukan kegiatan literasi dan workshop. Mereka sebagai penggerak literasi di Dinas Perpustakaan seringkali mengadakan wisata baca, di mana ada berbagai macam sekolah yang berkunjung ke perpustakaan daerah tersebut. Selain mendapatkan edukasi literasi, anak-anak yang berkunjung juga dapat menikmati pelayanan ruang taman baca anak-anak. Tak sampai di situ, perpustakaan daerah ini juga memiliki program perpustakaan keliling loh, di mana dalam kegiatan ini pihak sekolah terlibat untuk bekerja sama. Anak-anak tak perlu jauh untuk pergi ke perpustakaan daerah, karena perpustakaan keliling telah beroperasi dan siap mengunjungi sekolah-sekolah untuk menemani anak-anak. Namun, seiring berjalannya waktu, literasi ini tak hanya melibatkan siswa dan guru saja, akan tetapi ada peran orang tua dan pemerintah di dalamnya, seperti pada kegiatan Maret 2023 yang lalu. SMP Negeri 8 menjadi tuan rumah pencanangan gerakan literasi dan peresmian Pondok Baca Literasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Wali Kota sebelumnya, yaitu Bapak Ridho Yahya beserta jajarannya. Tahu tidak, kalau kegiatan ini merupakan salah satu langkah dan upaya pemerintah juga sekolah untuk mendekatkan siswa dengan literasi, sebab dampaknya sangat baik untuk anak-anak sekolah. Mereka tak hanya akrab dengan buku, tetapi mereka mampu mengambil informasi yang telah dibaca, mampu memilah antara fakta dan hoaks, serta mampu untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Hari demi hari telah berlalu, inovasi-inovasi teknologi juga semakin baru. Akan tetapi, itu tak memudarkan peran perpustakaan dan literasi dalam kehidupan sekolah. Gerakan literasi ini semakin berkembang sampai sekarang. Akhir Mei kemarin, SMP Negeri 8 melakukan gebyar gerakan literasi, di mana 2 minggu sebelumnya sekolah ini mengadakan beberapa lomba literasi, seperti lomba puisi, lomba storytelling, lomba tutur cerita, lomba pondok baca, lomba mading kelas, dan juga pojok baca kelas.
Wah, menyenangkan bukan? Walau dunia semakin elit, tetapi peran perpustakaan dan literasi juga tak kalah pelit. Walau semuanya serba canggih, tetapi perpustakaan salah satu tempat untuk menenangkan batin yang letih. Walau di tengah gempuran online, tetapi perkembangan perpustakaan selalu keren. Kita mungkin buta akan informasi, tetapi melalui literasi, kita bisa menambah nutrisi agar pandangan kita lebih menginspirasi. Aku harap kita sebagai generasi penerus bangsa sadar akan pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar ilmu baru, tetapi juga dengan informasi yang bermutu. Aku juga berharap kita juga mampu menjadi penggerak dalam meningkatkan literasi, bukan hanya sekedar mengandalkan visi misi, tetapi juga disertai dengan aksi. Aku, Tuti Hidayah, salam literasi.